Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngombe bareng ngaji Al-Quran. Segala puji bagi Allah atas seluruh limpahan rahmat, hidayah serta petunjuknya kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Al-Quran kepada kita semuanya, di mana di dalamnya terdapat berbagai petunjuk. Bahkan ditegaskan dalam surat nomor 16 surat An-Nahl ayat ke-89, petunjuk tersebut dikatakan tibyanan likulli syai', bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk tiap sesuatu. Artinya tiap sesuatu itu sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan kalau sampai saat ini mungkin kita belum bisa menganalisa dan juga belum bisa memahami tentang berbagai hal yang ada di alam semesta ini, itu bukan Al-Qur'annya yang keliru, tetapi mungkin juga keilmuan dan pemahaman kita yang belum sampai ke sana. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih akan memperdalam kajian kita tentang Syahrul Haram atau tentang bulan haram yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sahabat-sahabat semuanya, kemarin kita sudah membahas banyak hal. Kita sudah membahas tentang adanya roasia di bumi yang berfungsi untuk memutar bumi ini, sehingga nanti putaran itu menimbulkan waktu. Dan kita juga sudah membahas bahwa ternyata di dalam bulan haram yang 4 itu terdapat beberapa aturan, terdapat beberapa perundang-undangan yang ditetapkan oleh Allah agar kita semuanya di dalam bulan haram yang 4 itu tidak melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya kita dilarang berperang pada 4 bulan haram tersebut, kecuali kalau kita diperangi. Terus kemudian pada bulan haram yang 4 itu ternyata orang-orang beriman juga dilarang untuk melakukan perburuan ataupun pembunuhan binatang darat yang liar, karena memang bulan haram yang 4 itu merupakan sebuah program dari Allah yang bertujuan untuk menjaga hukum tata keseimbangan di alam semesta ini, terutama di bumi, agar kondisinya tetap seimbang dan nantinya pun manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya, akan kembali kepada manusia yang bertinggal di atasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas kembali bahwa pada bulan haram yang 4 bumi kita sedang berada pada posisi-posisi tertentu di garis edarnya. Dan perlu kita kaji lebih dalam lagi. Kita sudah membawa sebuah gambar atau sebuah ilustrasi untuk mempermudah pemahaman kita. Ini adalah sebuah media atau gambar, hanya sekedar untuk memudahkan saja. Jadi bulan haram yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, bumi kita sedang berada pada posisi-posisi tertentu di garis edarnya. Jadi pada bulan haram yang 4 itu, seperti yang kita sampaikan kemarin, bumi kita berada pada posisi strategis, di mana pada saat itu memang kondisi bumi pun juga mengalami sesuatu yang patut kita prihatinkan bersama. Sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, kalau kita lihat gambar ini, jadi bumi, matahari, bulan,
dan juga benda-benda angkasa lainnya itu terikat sebuah sistem kemagnetan karena diberi rawasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masingnya beredar pada garis edarnya, tidak ada yang terlempar, juga tidak ada yang bertabrakan, karena memang sudah diberi pengaturan dan juga diberi sebuah sistem kemagnetan oleh Allah untuk menjaga itu semuanya sampai kepada ketetapan yang sudah diajalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, ini adalah garis edar bumi kita ketika berkeliling matahari atau melakukan revolusi, di mana satu kali putaran penuh ini nantinya akan kita sebut dengan 1 tahun. Dan ketika bumi kita sedang melakukan putarannya atau melakukan revolusi, itu awalnya dimulai pada bulan Muharram. Di sini bulan Muharram ini adalah tahap awal ketika bumi kita akan melakukan perjalanan 1 kali putaran orbit ketika berkeliling matahari. Tadi dimulai di bulan Muharram, terus kemudian di bulan Rajab. Ini adalah bulan yang ke-7. Nah, bulan Rajab ini dulunya terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Muhammad dimi'rajkan oleh Allah. Dan pada posisi ini, di bulan ke-7 ini bumi kita sedang mengalami gaya tarik kemagnetan yang lemah, sehingga pada waktu atau pada garis orbit bumi ini seolah-olah bumi kita, kalau kita bayangkan, itu tarikannya dengan matahari sangat lemah, sehingga dikhawatirkan bumi pun akan tergelincir atau terlempar dari garis orbitnya. Tetapi di dalam Al-Quran surat nomor 35 ayat ke-41, Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa innallaha yumsikus samawati wal ardu antazula, sesungguhnya Allah yang menahan samawat dan juga bumi antazula, tergelincir. Jadi yang menahan samawat dan juga bumi, langit dan bumi agar tidak tergelincir itu adalah Allah, diikat dengan sebuah sistem kemagnetan, masing-masingnya diberi rawasia. Dan di ayat itu juga dilanjutkan, wala ing zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih, seandainya langit dan bumi itu tergelincir dari garis edarnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya kecuali Allah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah sebuah rahmat yang besar yang diberikan kepada kita semuanya, untuk patut kita syukuri bersama. Terus kemudian pada bulan Rajab bumi kita melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11, terus kemudian bulan Dzulhijjah menuju bulan Muharram. Dan di bulan Muharram itulah bumi kita sedang mengalami titik terdekat dengan matahari, dan pada saat itu terjadi gaya tarik yang kuat antara bumi dan juga matahari, sehingga pada bulan tersebut dimungkinkan banyak terjadinya aktivitas-aktivitas bumi, fenomena-fenomena alam, mungkin juga terjadi perubahan cuaca, tekanan udara yang cukup ekstrim, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang mewujud seperti angin kencang, angin topan, angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Terjadi fenomena-fenomena alam yang disebabkan karena adanya gaya tarik bumi dan juga matahari yang memang sangat besar, sehingga nanti kalau kita mau memperhatikan di bulan yang tepat, terutama di bulan Muharram, itu nanti aktivitas di laut pun ombak akan terlihat cukup tinggi. Dan saya pun tidak akan memaksa kepada sahabat semuanya untuk percaya dengan apa yang kita sampaikan, tetapi kalau kita mau menyempatkan waktu sejenak, kita buka internet atau kita berjalan melihat berita, nanti akan kita dapati bahwa ternyata dari tahun ke tahun banyak aktivitas atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di bulan Muharram. Dan seandainya dulu di zaman nenek moyang kita mungkin masih teknologinya masih belum memadai,
terus kemudian pemahaman masyarakat juga belum memadai. Pada bulan Muharram atau orang Jawa menyebutnya bulan Suro, banyak terjadi fenomena-fenomena alam seperti gelombang laut di selatan yang tinggi, yang dianggap itu sesuatu cerita yang mistis, tetapi itu sebenarnya sangat ilmiah karena adanya aktivitas kemagnetan bumi dan juga kemagnetan matahari. Karena pada bulan Muharram atau bulan Suro itu memang kondisi bumi kita sedang dekat-dekatnya dengan matahari, sehingga dimungkinkan muncul banyak terjadi fenomena alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, lesus dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku semuanya, oleh karena itu mari karena kita hidup juga di zaman sudah agak modern dan segala sesuatu mulai sekarang nampak sangat ilmiah dan logis, maka kita pun juga harus menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk bisa hidup di zaman kita. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu memang harus kita pikirkan, dan semuanya sebenarnya sangat logis, sangat ilmiah. Hanya memang pemikiran kita ataupun pemahaman kita yang kadangkala juga belum sampai untuk memikirkan kepada tingkatan peradaban yang lebih tinggi. Sahabat-sahabatku semuanya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Dan kalau ada pendapat ataupun teori yang memang lebih realistis, lebih logis, lebih ilmiah, silahkan ambil yang lebih baiknya, karena yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan analisa yang kita dapatkan dari Al-Quran, dan kita pun juga menyadari bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat untuk semuanya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.